kesediaan untuk meliput kegiatan yang sangat penting ini, kegiatan yang kami selenggarakan dalam rangka menindaklanjuti dan menyukseskan program dan lebih tepatnya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini adalah bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kita harapkan dapat membentuk anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, berkarakter, berakhlak mulia, terampil, memiliki dedikasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara, dan generasi yang pada waktunya nanti mereka akan memimpin Indonesia, dan generasi yang kita harapkan dapat menjadi generasi emas tahun 2045. Kami sampaikan bahwa program dan gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat ini merupakan program yang terintegrasi yang sudah kami terbitkan surat edaran bersama 3 menteri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah di banyak tempat program ini sudah mulai dilaksanakan, dan pada pagi hari ini di SMP Negeri 41 Jakarta kita menyelenggarakan program yang juga merupakan bagian dari kebijakan kementerian, yaitu Pagi Ceria, yang dimulai dari senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Hari ini kita luncurkan panduan bagaimana gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang melibatkan 4 unsur penting di dalam 4 pusat pendidikan. Yang pertama adalah para guru, para pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua adalah panduan untuk orang tua, karena banyak dari kegiatan 7 kebiasaan itu yang memang dilaksanakan di rumah, mulai dari bangun pagi, beribadah, kemudian tidur cepat, dan beberapa kegiatan lain dilaksanakan di rumah, sehingga ada panduan untuk orang tua. Kemudian juga panduan untuk masyarakat, para tokoh, karena kita perlu memiliki lingkungan sosial yang positif untuk mendukung kesuksesan gerakan tujuan Indonesia hebat. Kemudian yang keempat adalah media. Kami tentu berharap agar media massa kita dapat menjadi mitra strategis yang menyukseskan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Dengan 4 catur pusat pendidikan dan berbagai panduan pelaksanaannya, kami sangat berharap agar program ini berlangsung secara lancar, dan tentu kami berterima kasih kepada jajaran kementerian, mulai dari Bu Sekjen, para dirjen, dan juga Kepala Puspeka, dan juga terima kasih Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Jakarta yang telah menjadi mitra kami, juga Bapak Kepala Dinas yang juga sudah membantu kami. Mudah-mudahan dengan diluncurkannya buku panduan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dapat menjadi bagian dari membangun budaya hidup yang sehat, membangun budaya belajar yang konstruktif, dan juga tentu saja membangun generasi bangsa yang berkarakter, yang berkepribadian Indonesia, dan memiliki akhlak yang mulia. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Menkom Diki kan sudah melakukan pembatasan untuk platform itu, tapi pembatasan gawai di anak-anak. Dari Kemendikbud, adakah semacam aturan pembatasan juga yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah agar tidak membawa HP atau membatasi HP di sekolah? Ya, jadi program yang diberikan Pak Presiden itu kebetulan kementerian juga ikut merumuskan materinya, dan insya Allah nanti kami akan menindaklanjuti terbitnya peraturan pemerintah itu dalam bentuk nanti apakah surat edaran menteri atau bentuk-bentuk lain yang merupakan tindak lanjut dari usaha kita bersama agar anak-anak kita ini dapat menggunakan gawai untuk tujuan yang bermanfaat. Dan tentu saja dengan penggunaan istilah menggunakan, berarti kita tidak melarang sepenuhnya penggunaan itu, hanya bagaimana agar penggunaan itu bermanfaat
itu yang nanti coba kita rumuskan bersama-sama. Ada banyak pengalaman seperti Australia atau Swedia dan negara lain, tapi tentu kita harus melihat kepentingan kita di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden dapat menjadi bagian dari usaha kita bersama agar penggunaan gawai dan berbagai macam platform media sosial itu menjadi bagian dari upaya kita. Anak-anak kita memiliki literasi digital, itu sangat penting, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesalehan digital. Bagaimana agar teknologi itu digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, dan menjadikan teknologi sebagai bagian dari kita membangun peradaban dan cermin peradaban bangsa. Saya kira begitu, terima kasih. Cukup ya? Terima kasih. Ya, silakan. Buku ini nanti ditujukan untuk siapa aja selain siswa dan bisa diakses di mana? Ya, terima kasih untuk buku panduan Gerakan 72 Manusia ini. Sebenarnya ditujukan untuk unsur guru, kemudian satuan pendidikan dalam hal ini ada kepala sekolah dan juga orang tua. Buku-buku ini nanti bisa diakses melalui laman cerdas berkarakter kemdikdasmen.co.id. Jadi kami harap seluruh sekolah, orang tua dan juga masyarakat luas bisa segera mengunduh di laman tersebut. Jadi panduan itu ada versi cetak yang tadi sebagai kita bagikan, ada yang versi digital yang itu bisa diakses di laman kita, bahkan juga ada nanti juga mungkin dan banyak dalam bentuk versi PDF yang bisa diproduksi dan direproduksi sendiri oleh pihak-pihak yang terkait. Itu terima kasih semuanya.